Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dengan NIM 2011161612009 dari kelas A2, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020. Baik, tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ulangan tengah semester mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Nur Cahaya MPD. Adapun tugas yang beliau berikan ialah membuat sebuah video kreatif dengan meliputi 4 pembahasan. Yang pertama, konsep morfologi dan ruang lingkupnya. Yang kedua, identifikasi morfem dan aplikasinya atau prinsip-prinsip morfem. Yang ketiga, wujud morfem dan pembentukannya. Dan yang terakhir, morfofonemik. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, morfologi dan ruang lingkupnya. Yang pertama, kita memasuki kepada pengertian morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dalam kajian linguistik. Morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk dan bentuk kata, serta perubahan terhadap arti, makna, dan kelas kata. Sedangkan definisi morfologi menurut Abdul Khair ialah ilmu mengenai bentuk-bentuk kata dan pembentukannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kata dan pembentukannya. Selanjutnya, pengertian proses morfologi. Proses morfologi ialah proses pembentukan kata dari satuan yang merupakan bentuk dasarnya. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 proses morfologi. Yang pertama, afiksasi, penambahan atau penggabungan kata. Misalnya, afiks mem ditambah kata dasar beli menjadi membeli. Selanjutnya, reduplikasi kata dengan kata. Misalnya, laki ditambah laki menjadi laki-laki. Selanjutnya, pemajemukan, penggabungan 2 kata atau lebih. Selanjutnya, kita memasuki kepada pembahasan hubungan morfologi dengan ilmu lain. Ada 2, ada secara internal dan secara eksternal. Kita membahas mengenai secara internal terlebih dahulu. Yang pertama, fonologi, morfofonologi, hasil dari proses ketika bertemu dengan kata yang mengakibatkan adanya perubahan bunyi, morfem, morf, dan alomorf. Proses variasi akibat bertemu dengan bunyi-bunyi tertentu. Selanjutnya, sintaksis, kata ruang lingkup terbesar dalam morfologi. Namun, dalam sintaksis kata merupakan ruang lingkup terkecil. Morfem yang mengalami proses morfologis menjadi kata morfosintaksis. Selanjutnya, semantik yang mempelajari tentang makna. Sedangkan secara eksternal ada 4 hubungan morfologi dengan ilmu lain. Yang pertama, filologi, membahas naskah-naskah kuno. Yang kedua, etimologi, mencari asal-usul kata. Yang ketiga, leksikologi, pendataan kata. Dan yang terakhir, leksikografi, menghasilkan kamus. Selanjutnya, posisi morfologi dalam linguistik. Morfologi bersama sintaksis merupakan cabang linguistik dalam taraf gramatikal. Batas antara morfologi dan sintaksis tidak begitu jelas karena adanya satuan besar dalam morfologi dan satuan terkecil dalam sintaksis. Sehingga untuk membedakannya perlu dipahami bahwa morfologi mempelajari struktur internal kata, sedangkan sintaksis mempelajari struktur eksternal kata. Selain dengan sintaksis, morfologi juga diartikan dengan fonologi. Terdapat istilah morfofonemik yang melibatkan keduanya. Morfofonemik ialah perubahan bunyi akibat proses morfologi. Morfologi struktur internal kata yang dari gramatikal terkecil morfem. Morfologi ini merupakan satuan gramatikal yang dinamakan morfem. Kalau eksternal sintaksis. Nah, jadi kata internal satuan gramatikal bagaimana membentuk kata itu sendiri. Kata eksternal dikaitkan dengan kata-kata yang lain. Contoh, saya
mengambil boneka. Di sana terdapat subjek, predikat, objek, sehingga menjadi kalimat. Nah, perbedaan yang relevan antara morfologi dan sintaksis. Morfologi mengkaji hubungan di dalam kata gramatikal, morfem, morph, dan allomorph. Sedangkan sintaksis di luar kata, eksternal, klausa, prasa, dan lain sebagainya dapat membentuk sebuah kalimat. Selanjutnya, kita memasuki pengertian ruang lingkup morfologi. Pada dasarnya, di dalam morfologi ada 3 ruang lingkup yang harus dipahami di dalam ilmu linguistik, yaitu morfem, ialah gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Dan yang kedua, morph, belum ada status yang jelas. Yang terakhir, allomorph, yang telah ditentukan statusnya. Kita memasuki materi yang kedua, identifikasi morfem dan aplikasinya, atau dapat kita katakan dengan prinsip-prinsip penentuan morfem. Kita memasuki mengenai pengertian prinsip penentuan morfem. Kata prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir atau bertindak. Berangkat dari pengertian tersebut, prinsip penentuan morfem adalah asas atau dasar dalam cara kita menentukan sebuah morfem dalam bahasa. Menurut Muslimah, tata bentuk bahasa Indonesia, prinsip penentuan morfem bisa dipakai dasar untuk mengidentifikasi morfem suatu bahasa. Prinsip-prinsip penentuan morfem merupakan cara-cara untuk menentukan morfem dengan mudah. Menurut Ramlan dalam buku Tarigan Pengajaran Morfologi tahun 2009 halaman 13 mengemukakan 6 prinsip pengenalan morfem. Adapun 6 prinsip tersebut sebagai berikut. Prinsip yang pertama, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik dan arti leksikal atau arti gramatik yang sama merupakan satu morfem. Misalnya, membeli rumah, rumah baru, menjaga rumah, berumah, dan satu rumah. Satuan rumah dalam contoh-contoh di atas merupakan satu morfem karena satuan itu memiliki struktur fonologik dan arti leksikal yang sama. Selanjutnya, menulis, ditulis, menuliskan, dituliskan, menulisi, ditulisi, tertulis, tertuliskan, tertulisi, tulisan, penulis, penulisan, karya itu ditulis. Satuan tulis dalam contoh-contoh di atas merupakan satuan morfem karena satuan itu memiliki struktur fonologik dan arti leksikal yang sama. Prinsip yang kedua, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama, asal perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologik. Perhatikan contoh-contoh berikut: menjahit, membeli, menyalin, menggendong, mengecap, melamar. Satuan-satuan men, mem, menye, meng, menge, dan me dalam contoh di atas mempunyai arti gramatik yang sama, yaitu menyatakan tindakan aktif, tetapi struktur fonologiknya jelas berbeda. Prinsip yang ketiga, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologik, masih dapat dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: berlatih, bersua, berjumpa, berbaring, belajar, bersandar. Terdapat satuan ber, be, dan bel dari contoh-contoh di atas. Berdasarkan prinsip 2, jelas bahwa ber dan be merupakan satu morfem karena perbedaan struktur fonologiknya dapat dijelaskan secara fonologik. Lalu bagaimana dengan bel yang hanya terdapat pada belajar? Walaupun bel mempunyai struktur fonologik yang berbeda dan perbedaannya itu tidak dapat dijelaskan secara fonologik karena mempunyai arti gramatik yang sama dan mempunyai distribusi komplementer dengan morfem ber. Dengan kata lain, merupakan allomorph dan morfem ber. Oleh karena itu, satuan bel dapat dianggap sebagai satu morfem. Selanjutnya, prinsip keempat,
Apabila dalam deretan struktur suatu satuan berparalel dengan suatu kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem atau lebih dikenal dengan morfem zero. Perhatikan contoh berikut. Ibu minum teh. Ibu meminum teh. Nah, berarti ibu minum teh di sini merupakan morfem zero karena sebuah kekosongan di mana me-nya kita hilangkan sehingga tinggal ibu minum teh, tidak lagi ibu meminum teh. Contoh yang lain, ibu makan pecel, ibu memakan pecel. Nah, ibu makan pecel di sini merupakan morfem zero, artinya sebuah kekosongan yang mana afiks me kita hilangkan. Nah, maka dari itu morfem zero di sini ialah sebuah kekosongan. Selanjutnya prinsip kelima. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang sama mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan satu morfem yang berbeda. Perhatikan contoh-contoh berikut. Pada kalimat 1, ayah sedang tidur. Pada kalimat 2, tidur ayah sangat nyenyak. Kata tidur pada kalimat 1 dan 2 merupakan arti leksikal yang berhubungan dan mempunyai distribusi yang berbeda. Kedua kata tidur itu merupakan satu morfem. Selanjutnya, kata yang pertama, telinga orang itu lebar. Kata yang kedua, telinga kuali itu lebar. Kata telinga pada kalimat 1 dan 2 mempunyai distribusi yang sama, tetapi merupakan morfem yang berbeda. Prinsip yang keenam, sekaligus prinsip yang terakhir menurut Ramlan berdasarkan buku Tarigan. Setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Perhatikan contoh-contoh berikut. Berharap, harapan, dari contoh di atas bahwa berharap terdiri dari ber dan harap, serta harapan terdiri dari harap dan an. Dengan demikian, maka berharap masing-masing merupakan morfem yang berdiri sendiri. Adapun prinsip-prinsip morfem menurut Abdul Khair ada 7 prinsip. Dari 2 pendapat tokoh menurut Ramlan dan Abdul Khair memiliki persamaan dan perbedaan. 2 pendapat tokoh ini saling melengkapi satu sama lain. Prinsip ke-1 dalam Abdul Khair terdapat pada prinsip kelima dalam Tarigan. Prinsip kedua dalam Abdul Khair terdapat prinsip kelima dalam Tarigan. Prinsip ketiga dalam Abdul Khair hampir sama dengan prinsip kedua dalam Tarigan. Ada perbedaan sedikit, yakni dalam penentuan morfem, merupakan morfem yang berbeda atau morfem yang sama. Prinsip keempat dalam Abdul Khair merupakan inti yang sama dengan prinsip kedua dalam Tarigan. Prinsip kelima dalam Abdul Khair terdapat pada prinsip keenam dalam Tarigan. Prinsip keenam dalam Khair merupakan prinsip ke-1 dalam Tarigan. Dan yang terakhir, prinsip ke-7 dalam Abdul Khair memiliki kesamaan dengan prinsip kelima dalam Tarigan. Nah, maka dari itu, kedua prinsip menurut 2 tokoh ini sama-sama memiliki perbedaan dan memiliki kesamaan. Jadi, 2 pendapat dari prinsip tokoh ini ialah saling melengkapi satu sama lain. Kita juga harus mengetahui mengapa bel hanya bersanding dengan ajar saja. Ajar tidak dapat berdiri sendiri, maka dari itu harus ada teman. Improduktif, bel tambah ajar menjadi belajar. Apa itu improduktif? Improduktif ialah kata yang jarang muncul seperti bel dan ajar ini. Mereka hanya bisa bersanding. Ajar hanya bisa bersanding dengan bel dan begitu juga bel hanya bisa bersanding dengan ajar. Maka dari itu improduktif ini merupakan kata yang jarang muncul. Sedangkan produktif kata yang sering muncul. Jadi produktif kebalikannya improduktif. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu wujud morfem dan pembentukannya.
kita membahas mengenai pengertian morfem terlebih dahulu. Menurut Abdul Khair dalam bukunya yang berjudul Morfologi Bahasa Indonesia mengatakan bahwa morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Morfem merupakan satuan gramatik paling kecil yang tidak mempunyai satuan lain selain unsurnya. Dari pandangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa morfem adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Wujud morfem secara garis besar, wujud morfem dibedakan menjadi dua. Wujud segmental. Morfem segmental berupa bunyi yang dapat disegmentasikan. Wujud suprasegmental. Morfem suprasegmental berupa bunyi-bunyi yang tidak dapat disegmentasikan. Morfem segmental dan suprasegmental, segmental bisa dipenggal-penggal, sedangkan suprasegmental tidak bisa. Nah, selanjutnya wujud morfem yang lain, yaitu morfem berupa afiks. Morfem berupa afiks adalah morfem yang kehadirannya di dalam suatu kata bertindak sebagai imbuhan, yang pada umumnya kehadirannya dalam suatu kata bersifat manasuka. Selanjutnya, morfem yang berupa bentuk kata dasar adalah morfem yang harus selalu ada dalam suatu kata. Morfem yang bersifat inti atau pokok. Morfem yang kehadirannya dalam suatu kata bersifat wajib. Suprasegmental tidak bisa dibagi-bagi, dibedakan atas morfem yang berwujud tekanan, morfem yang berwujud nada, morfem yang berwujud intonasi, morfem yang berwujud persendian, dan yang terakhir morfem yang berwujud durasi. Selanjutnya, morfem terikat dan morfem bebas. Morfem bebas adalah satuan gramatik yang dapat berdiri sendiri. Contoh, rumah. Morfem terikat adalah satuan gramatik yang tidak memiliki kemampuan secara leksikal untuk berdiri sendiri sebagai bentuk yang utuh. Contoh, memakai, membeli, bersepeda, dan lain sebagainya. Selanjutnya, monomorfemis dan poliomorfemis. Monomorfemis, morfem tunggal. Contoh, cahaya, hampir sama dengan morfem bebas. Monomorfemis atau morfem tunggal merupakan bentuk gramatikal yang terdiri atas satu morfem. Krida Laksana menjelaskan bahwa morfem merupakan satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil. Contoh, rambut dan kursi. Poliomorfemis bercahaya, terdiri dari dua morfem atau lebih. Bentuk-bentuk yang memperlihatkan satuan gramatik yang terdiri dari lebih dan satu morfem yang disebut poliomorfemis. Misalnya, menggurui, yaitu awalan meng, bentuk dasar guru, dan akhiran i. Selanjutnya, leksikal dan tidak leksikal. Leksikal ada di dalam kamus. Contoh, cahaya, berdiri sendiri, ada arti leksikal, tidak ada embel-embel sebelumnya. Tidak leksikal, tidak ada di dalam kamus, memiliki makna gramatikal karena tata bahasa, afiksasi, reduplikasi. Contoh, berterdi, tidak memiliki arti jika tidak ada makna selanjutnya. Setelah itu morfem dasar dan asal. Morfem dasar di bawahnya satu tahapan atau turun satu. Morfem asal paling bawah. Contoh dari morfem dasar: berpelukan, ber dan pelukan, peluk dan an. Morfem dasar pelukan, morfem asal peluk. Selanjutnya, utuh dan berbagi. Utuh berdiri sendiri, contoh dingin. Sedangkan berbagi hasil dari bagian, contoh kean. Nah, jadi kita cari dulu kalimat utuhnya, baru kita bagi. Selanjutnya morfem zero. Morfem zero di sini artinya kekosongan. Maka dari itu contohnya adik meminum susu. Morfem zeronya di sini adik minum susu. Afiks me tadi dikosongkan atau dihilangkan sehingga menjadi adik minum susu saja. Selanjutnya, pembentukan morfologi ada 6 pembentukan. Yang pertama, afiksasi. Proses pembentukan kata melalui afiks pada satuan morfem. Contohnya gigit plus meng menjadi menggigit.
Yang kedua, reduplikasi, kata ulang atau salah satu proses pembentukan kata. Proses yang terjadi adalah pengulangan bentuk kata dasarnya. Jadi reduplikasi adalah proses pembentukan kata melalui pengulangan bentuk kata dasar. Contoh, paru-paru, lobi-lobi, kupu-kupu, dan laki-laki. Yang ketiga, komposisi. Komposisi atau pemajemukan adalah proses morfologi atau proses pembentukan kata melalui penggabungan dua morfem dasar, baik yang bebas maupun terikat, sehingga membentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru. Contoh, rumah sakit, terima kasih, darah daging, orang muda, berterima kasih, menyebarluaskan, manakala, kilometer. Selanjutnya, konvensi. Konvensi sering juga disebut derivasi zero, transmusi, dan transposisi. Merupakan proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain tanpa perubahan unsur segmental. Selanjutnya, pemendekan, proses penanggalan, pemotongan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat tetapi maknanya tetap sama. Dengan kata lain, bentuk utuhnya. Contohnya lab atau labo, dari bentuk utuh laboratorium. Nah, jadi pemendekan ini bisa juga kita kaitkan dengan akronim dan singkatan. Nah, jadi misalnya singkatan dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan akronim UNLAM itu merupakan akronim dari Universitas Lambung Mangkurat. Sifat pembentukan. Nah, jadi sifat pembentukan dalam morfologi ini ada dua. Ada derivasi, kelas kata berubah, kata kerja berubah menjadi kata benda. Yang kedua, infleksi, kata-kata tetap, beli, membeli, dibeli. Derivasi, kelas kata berubah, beli menjadi pembeli. Sedangkan infleksi, beli, membeli, dibeli. Imbuhan, pengulangan, pemajemukan. Memisahkan suku kata, pisahkan terlebih dahulu afiks, lalu pisahkan kata dasarnya. Misalnya, makanan, maka pisahkan dulu afiksnya. Ma, kan, dan an. Nah, seperti itu. Sama dengan memengaruhi yang kata dasarnya merupakan pengaruh, mendapat afiks me. Nah, di sana ada KTPS sehingga pasti luluh. Jadi apabila ada KTPS ini pasti luluh. Nah, seperti yang awal kata dasarnya tadi pengaruh, nah menjadi memengaruhi karena di sana ada P yang pasti luluh. Nah, sedangkan klaster tidak luluh karena merupakan gugus konsonan. Contohnya kritik menjadi mengkritik. Mengapa di sana tidak luluh? Karena di sana merupakan klaster yang tidak luluh karena merupakan gugus konsonan, berbeda dengan kata PS tadi, pasti luluh. Baik, kita memasuki pembahasan yang terakhir, ialah morfofonemik. Nah, tentunya morfofonemik tidak asing lagi di telinga kita karena sudah dibahas juga di pertemuan sebelumnya, ada disinggung sedikit mengenai morfofonemik. Nah, jadi menurut Abdul Khair, morfofonemik adalah kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi atau perubahan fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi, baik proses afiksasi, reduplikasi maupun proses komposisi. Morfofonemik dalam pembentukan kata bahasa Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa terutama terjadi dalam proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Nah, prefiks me, tata bahasa tradisional. Meng, tata bahasa baku bahasa Indonesia. Men, digunakan biasanya pada perguruan tinggi. Nah, ketika menghadapi perubahan meng, prefiks meng ditambah kata dasar gambar menjadi menggambar. Pengekalan tetap atau tidak berubah. Penghilangan me, perubahan mem, men, menye. Ada kaitannya dengan afiks, ada dengan morfem dasar. Peluluhan, KTPS, tidak luluh gugus fonem. Kritik, mengkritik. Pengaruh, mempengaruhi, memengaruhi.
P-nya luluh karena merupakan KTPS. Yang pasti luluh, punya, mempunyai sesuatu hal yang tidak benar, ada pengecualian. Mencuci, perubahan meng, mencuci, G-nya dihilangkan, bunyinya menyuci. Itu salah, yang benar mencuci. Selanjutnya penambahan hari plus an menjadi harian. Pergeseran makanan. Yang benar makanan. Nah, tetapi di masyarakat menjadi makanan. Nah, ini artinya terjadi pergeseran di dalam masyarakat. Begitu juga dengan jawaban yang seharusnya jawaban, tetapi di dalam masyarakat mengalami pergeseran menjadi jawaban. Nah, peluluhan dilihat dari morfem dasarnya. Kata dasar sontek menjadi menyontek. Perubahan fonem dapat terjadi apabila bentuk dasarnya KTPS. Kata pembentukan istilah penentu, peninju dibuat istilah-istilah dalam olahraga penggulat. Pengerumahan, pemecatan, perumahan komplek. Semantik memberi makna. Contohnya, penutur yang berbicara, petutur lawan bicara. Nah, jadi prefiks meng ada pengekalan, penghilangan, penambahan, perubahan, dan peluluhan. Bentuk bernasal dan tidak bernasar, hadir dan tidaknya bunyi nasal dalam pembentukan kata bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan 3 hal, yaitu tipe perba yang menurunkan bentuk kata itu, yang kedua upaya pembentukan kata sebagai istilah, dan yang ketiga upaya pemberian makna tertentu. Yang pertama, kaitan dengan tipe perba. Dalam bahasa Indonesia ada 4 macam tipe perba. Yang pertama, perba berprefiks me. Perba berprefiks me dengan pangkal per, pekan, dan per i. Perba berprefiks ber dan perba dasar tanpa afiks apapun. Di sini kita ambil contoh nomina, hal atau proses yang diturunkan dari verba memperkan atau memperi berbentuk pemeran. Contoh, mempertahankan menjadi pemertahanan. Pembentukan nomina pelaku berprefiks pe dan nomina hal yang berprefiks peran tidak memunculkan bunyi nasal. Contoh, bekerja, pekerja, pekerjaan, bertani, petani, pertanian. Yang terakhir, kaitan dengan upaya semantik. Untuk memberi makna tertentu, bentuk yang seharusnya tidak bernasal diberi nasal. Umpamanya bentuk mengkaji dan arti meneliti dibedakan dengan bentuk mengaji yang berarti membaca Al-Quran, dan pengrajin dalam arti usaha kegiatan rumah dibedakan dengan bentuk perumahan yang berarti komplek atau kelompok rumah. Contoh lain adalah pasangan pejabat dan penjabat, pengelepasan dan pelepasan. Sementara itu, tanpa perbedaan semantik, pasangan kata dengan peluluhan fonem awal, bentuk dasar dengan yang tanpa peluluhan lazim digunakan orang secara bersaingan. Contoh, mensukseskan, menyukseskan, menstabilkan, menyetabilkan. Baik, itu tadi butir pembahasan kita. Ada 4 butir yang telah saya jelaskan sebelumnya mengenai yang berkaitan dengan tugas ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Ibu Cahaya. Itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.